إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني وأخواتي kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang alhamdulillah senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca salah satu di antara karya yang telah ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, yaitu karya beliau Kitab At-Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, yang pada pertemuan yang lalu kita masih membahas bab tafsir At-Tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Ya, kita masih membahas tentang penjelasan tauhid dan syahadat la ilaha illallah, di mana kita masih membahas dalil keempat yang disebutkan oleh penulis, yakni firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Surat Al-Baqarah ayat 165, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan di antara manusia ada orang-orang yang membuat tandingan-tandingan bagi Allah. Ya, yattakhidhu min dunillahi andadan, membuat tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbunahum ka hubbillah, di mana mereka mencintai selain Allah ini, tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala ini, mereka mencintai mereka ka hubbillah, sebagaimana mereka mencintai Allah. Ya. Di mana ayat ini dijadikan oleh penulis rahimahullah taala sebagai dalil tentang penjelasan tauhid. Artinya seorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya dia murnikan cintanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak boleh mencintai sesuatu selain Allah sama sebagaimana cintanya kepada Allah. Apalagi cintanya kepada selain Allah melebihi akan cintanya kepada Allah. Ini lebih parah. Menyamakan cinta kepada sesuatu sebagaimana cinta kita kepada Allah saja, ini merupakan perkara yang dilarang. Bahkan ini bertentangan dengan tauhid. Apalagi menjadikan sesuatu selain Allah lebih kita cintai dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kenapa penulis memasukkan ayat yang mulia ini, Al-Baqarah 165 ini,
sebagai salah satu di antara dalil yang menjelaskan tentang tauhid. Artinya seorang yang bertauhid kepada Allah hendaknya memurnikan cintanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak boleh menjadikan sesuatu selain Allah dia cintai sama seperti cintanya kepada Allah, atau mungkin mencintai sesuatu selain Allah melebihi akan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika seandainya itu yang terjadi, berarti ia telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tauhid atau kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya pada pertemuan yang lalu kita telah jelaskan bahwa cinta ini merupakan sesuatu yang menggerakkan semua kehidupan. Artinya semua yang ada di alam semesta ini itu bergerak pangkalnya dari cinta. Ya, karenanya para ulama mengatakan inna jami'al harakat mabnaha 'alal mahabbah. Ya, semua pergerakan itu diawali dari cinta. Karenanya tatkala seorang mencintai sesuatu sama sebagaimana cintanya kepada Allah, ini kesyirikan. Dan lebih parah lagi apabila ia mencintai sesuatu selain Allah melebihi akan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pada pertemuan yang lalu kita jelaskan apakah seseorang ini harus menghilangkan semua cinta kepada sesuatu selain Allah dari hatinya. Ya, apakah seorang ini harus menghilangkan semua cintanya kepada selain Allah dari hatinya, atau bagaimana penjelasan para ulama? Karena apabila kita mencintai sesuatu menyamai cinta kita kepada Allah, ini syirik, tidak boleh, dilarang. Apalagi mencintai sesuatu tadi melebihi akan cinta kita kepada Allah, apapun dia bentuknya. Apakah dia patung, apakah dia pohon, apakah dia batu, sampai kita bahas kemarin uang misalnya, harta misalnya. Apabila harta ini kita mencintainya sama seperti cinta kita kepada Allah, sama atau bahkan melebihi cinta kita kepada Allah, maka ini merupakan perkara yang bertentangan dengan tauhid. Contoh misalnya cinta kita kepada anak, cinta kita kepada istri, cinta kita kepada harta, cinta kita kepada emas, cinta kita kepada aset yang kita punya di dunia ini menyamai dengan cinta kita kepada Allah, bertauhid kita bermasalah. Ya, jadi yang terbesar di hati kita haruslah cinta kita kepada siapa? Kepada Allah SWT. Namun kemarin sedikit sudah kita jelaskan, apakah kemudian seorang muslim dan seorang muslimah harus menghilangkan cinta kepada selain Allah dari hatinya? Ini kemarin telah kita jelaskan. Hal ini bisa dijawab dengan pembahasan para ulama membagi cinta itu dalam syariat. Ya, membagi cinta itu dalam syariat. Maka apakah seorang kemudian harus menghilangkan cintanya kepada dunia dari hatinya? Maka kemarin kita tanya, siapa di antara antum yang berani tunjuk tangan? Saya tanya, siapa yang tidak cinta kepada istrinya? Ya, siapa yang tidak cinta kepada uang? Silakan tunjuk tangan, saya tanya kemarin. Karena ini fitrah. Bagaimana mungkin seseorang itu bisa menghilangkan cinta ini dari dirinya, padahal cinta ini merupakan sesuatu yang sudah melekat dari semenjak dia lahir. Kita bacakan kemarin sebuah ayat yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran. Allah berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth." Kata Allah. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan, telah dibuat indah kata Allah pada manusia kecenderungan, kecintaan kepada syahwat, ya, nisa, wanita, wal banin, anak-anak, wal qanatiril muqantara, dan harta-harta yang sangat banyak, apakah dia emas atau perak, wal khailil musawwamah, begitu juga dengan kuda-kuda yang tersusun, ya,
wal khailil musawwamah wal an'am, begitu juga dengan hewan-hewan ternak, wal harth, begitu juga sawah dan ladang. Ini merupakan sesuatu yang kata Allah telah dijadikan indah di hati manusia sehingga manusia secara fitrah mencintainya. Ya, karenanya kemarin kita juga bacakan sebuah hadis tatkala Nabi kita yang mulia SAW ditanya oleh Amr bin As, siapa orang paling kau cintai ya Rasulullah? Nabi katakan Aisyah. Kalau dari laki-laki, ayahnya. Nabi SAW katakan hubbiba ilayya min dunyakum, telah dijadikan oleh Allah kecenderunganku, kecintaanku dari urusan dunia kalian, an-nisa wal 'itr, wanita dan minyak wangi. Nabi SAW suka, cinta beliau dengan para istri beliau dan cinta beliau kepada minyak wangi, cenderung beliau untuk selalu memakai minyak wangi. Ini manusiawi. Lalu bagaimana seorang itu memahami kita tidak boleh cinta kepada sesuatu selain Allah dengan fitrah yang ada di diri kita? Apakah kemudian kita total hilangkan dunia dari diri kita? Artinya kita lepas dunia ini. Ya, sudah, enggak usah kerja. Enggak boleh. Hati kita harus cinta kepada Allah. Udah, duduk saja, tawakal kepada Allah. Kalau Allah sudah tentukan rezeki Anda, dapatnya itu. Kalau memang semua orang berpikir seperti itu, tidak cenderung dan tidak cinta kepada dunia, kita katakan tadi, pergerakan dunia ini diawali dengan cinta. Cinta itu adalah kecenderungan. Maka ikhwani kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati Allah, dengan memahami pembahagian dan penjelasan para ulama, kita bisa mendudukkan masalah dengan baik dan benar. Ya, jangan sampai kemudian kita mengatakan oh kita tidak boleh cinta dunia secara umum begitu saja. Padahal yang dikecam dalam syariat adalah cinta dunia sehingga mendahulukan dunia dari akhirat. Adapun menggapai dunia demi untuk mendapat akhirat, ini merupakan salah satu di antara bentuk kecintaan kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada perkataan yang sangat baik untuk direnungkan dari Al-Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullah. Beliau mengatakan tidak ada kebaikan pada seorang, berarti orang ini bukan orang baik, jika seandainya tidak ada keinginan di hatinya untuk mengumpulkan harta yang halal. Berarti kalau antum tidak berpikir untuk menjadi orang yang punya harta dari cara yang halal, antum, kata Imam Abdullah bin Mubarak, bukan orang baik, kata beliau. Wah, berarti Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah memotivasi kita untuk punya harta banyak, tapi dengan catatan harta yang halal. Kenapa beliau katakan demikian? Enggak baik seorang lelaki yang tidak punya keinginan, tidak punya cita-cita, punya harta banyak dari harta yang halal. Kenapa? Karena dengan harta itu ia bisa beribadah kepada Allah, ia bisa bersedekah, ia bisa menunaikan zakat. Harta itu dia bisa menyambung hubungan baik dengan kerabat, bisa membantu fakir miskin dan sebagainya. Itu dengan apa? Dengan harta. Apakah kemudian dikatakan Imam Abdullah bin Mubarak seorang ulama yang kaya raya itu kemudian dikatakan orang yang mencintai sesuatu selain Allah sehingga beliau terjatuh ke dalam syirik? Tidak. Ya, beliau menjamin kehidupan beberapa ulama di zamannya. Jadi ulama itu sibuk beraktivitas, sibuk bekerja. Beliau katakan sudah, berapa kebutuhanmu per bulan, aku penuhi semuanya. Yang penting kau duduk mengajar tentang tenang, sedangkan kebutuhanmu aku yang menanggungnya. Ini Imam siapa? Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullah ta'ala. Jadi bagaimana caranya? Menggabungkan antara larangan mencintai sesuatu selain Allah dengan fitrahnya, kecenderungannya manusia memang sudah ditakdirkan lahir di atas muka bumi ini memiliki kecenderungan dan cinta kepada beberapa macam daripada kehidupan dunia ini. Maka kemarin telah kita bacakan yang pertama, ya, pembahagian yang pertama, al-mahabbah lillah. Cinta itu ada 3 di sini disebutkan. Yang pertama cinta karena Allah.
Ya, cinta karena Allah. Ini tidak bertentangan, artinya kita mencintai sesuatu selain Allah karena cinta kita kepadanya ini berkaitan dengan cinta kita kepada siapa? Kepada Allah. Ya, contoh kenapa kita mencintai tempat-tempat tertentu. Contoh misalnya kenapa kita cinta Makkah? Kenapa kita cinta Madinah? Karena memang dua tempat ini merupakan tempat yang sangat dicintai oleh Allah, maka kita cintai. Kalau keduanya tidak dicintai oleh Allah, sama sekali kita tidak akan mencintai dua tempat ini. Kenapa kita cinta Quran? Karena Quran adalah firman Allah. Kenapa kita cinta orang beriman? Karena orang beriman merupakan orang yang diperintahkan oleh Allah kita untuk mencintainya. Ini cinta karena siapa? Karena Allah. Karena kemarin kita jelaskan, seorang yang mencintai sesuatu, dia pasti akan mencintai semua yang terkait dengan sesuatu yang dia cintai. Ya, kita contohkan kemarin apa? Majnun Laila, ya. Laila Majnun. Dia pergi ke kampung si Laila dan dia sentuh dan dia cium semua dinding yang ada di kampung itu. Amurru ala diyari Laila uqabbilu dzal jidari wa dzal jidara wa ma hubbud diyari syaghafna qalbi walakinna hubba man sakana diyara, kata beliau. Ya, tatkala aku datang ke perkampungan si Laila, kekasihnya, aku menyentuh dan mencium semua dinding yang ada di kampung itu. Batunya dia pegang, dinding dia pegang, pohon dia pegang. Beliau katakan, sungguh kecintaan yang menggebu di hatiku bukan cinta kepada ini semua, tapi cintaku sebenarnya terkait dengan orang yang tinggal di kampung ini. Ini siapa? Si Laila itu. Karena memang orang kalau sudah mencintai sesuatu, semua yang terkait dengan orang ini di matanya itu adalah sesuatu yang sangat mengagumkan dirinya. Ya, makanya kemarin kita contohkan apa? Hadis Abu Zar. Ya, Ummu Zara bercerita tentang cintanya kepada suaminya, dipujinya suaminya, dipujinya anaknya Abu Zara, bukan anak kandungnya. Ya, ini Abu Zara menikahinya, sedangkan Abu Zara itu saat itu dalam kondisi apa? Dalam keadaan duda. Jadi dia bawa anak dari istri lama. Jadi anak perempuan bawaan si Abu Zara itu dipujinya. Ibu mertuanya dipujinya. Sampai sebagai riwayat mengatakan anjing miliknya Abu Zara juga dipujinya. Begini orang kalau sudah cinta kepada sesuatu, maka benar kata pepatah, cinta itu buta. Begitu juga kalau orang sudah benci kepada sesuatu, semua yang terkait dengan orang ini di matanya itu apa? Buruk. Ya, di matanya buruk. Ya. Orang kalau sudah cinta kepada sesuatu, semuanya indah di hadapannya. Yang terkait dengan semua indah. Bahkan bekas kakinya melangkah juga indah kita lihat gitu. Insyaallah ini bekas kaki. Itu kalau sudah cinta. Tapi kalau sudah benci, ya, itu semuanya juga nampak apa? Nampak buruk. Ya, ada ungkapan Imam Syafi'i rahimahullah yang saya mencoba untuk mengingatnya sambil ngomong, nggak teringat juga saya. Ada ungkapan bagus, jadi saya ulang-ulang ini, saya ingin mengulang kalimat yang pernah diucapkan Imam Syafi'i rahimahullah, tapi belum teringat. Perkataan beliau bagus ya, perkataan beliau bagus yang intinya beliau memerintahkan kita kalau mencintai sesuatu di dunia ini ya sekedarnya saja. Kalau membenci juga sekedarnya saja. Ya, karena kalau seandainya benci, orang itu sudah cinta, ini akan membuat matanya buta. Sehingga keburukan yang dia lakukan menurut kita itu baik semuanya. Begitu sebaliknya beliau katakan, inti maknanya kalimatnya lupa saya mencoba untuk mengingatnya tapi belum teringat. Karena ini termasuk hafalan kita dulu di pesantren, jadi kurang lebih 15 tahun yang lalu. Masa kita masih kecil itu diajari guru-guru kita untuk menghafal bait-bait syair ini. Jadi lupa kalimatnya, lupa saya. Tapi maknanya seperti itu, karena mata ini akan tertutup kalau sudah benci. Kebaikan orang itu tidak kita anggap karena kita sudah benci kepadanya. Sebagaimana cinta itu juga akan membuat semuanya cantik, semuanya indah. Ya.
Karenanya kalau kita cinta kepada Allah, maka semua yang terkait dengan Allah itu sangat kita cintai. Kalau kita benar cinta kita kepada Allah, kalau benar cinta kita kepada Nabi, maka semua yang terkait dengan Nabi pasti kita cintai. Ya, makanya Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala disebutkan dalam sejarah, kalau beliau melakukan perjalanan pergi ke satu tempat yang dulu pernah beliau berangkat atau pergi bersama dengan Rasulullah, kalau Nabi SAW pernah istirahat di tempat itu, maka dia pasti istirahat di situ. Kenapa istirahat di sini? Kan belum jamnya istirahat. Dulu pernah aku pergi bersama dengan Rasulullah, Nabi istirahat sejenak di sebatang pohon ini, maka boleh istirahat. Itu karena cintanya kepada siapa? Kepada Nabi. Bahkan ulama sejarah mengatakan, tatkala Nabi pernah bersama dengan Abdullah bin Umar pergi bersama, mungkin berputar di sebatang pohon, tidak tahu sebabnya apa, mungkin Nabi sedang cari barang, tapi Abdullah bin Umar siap lewat tempat itu, maka dia juga berputar walaupun dia tak cari apa-apa. Kenapa? Karena dulu Nabi SAW pernah berputar di pohon ini. Begitu sangat luar biasa cintanya siapa? Abdullah bin Umar kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Maka tinggal pembuktian sebenarnya kita. Tatkala kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, apakah memang benar? Ujiannya apa? Coba lihat diri kita, sejauh mana cinta kita kepada sesuatu yang berkaitan dengan Allah dan Rasulnya. Kalau benar cinta kita kepada Rasulullah, pasti semua yang terkait dengan Nabi kita akan cintai. Tapi kalau masih setengah-setengah, berarti cintanya juga setengah. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pembagian cinta yang pertama. Cinta karena Allah. Semua yang terkait dengan Allah kita cintai. Semua yang terkait dengan Allah kita cintai. Yang kedua, al-mahabbat tabi'iyah. Cinta yang itu merupakan tabiat manusia. Ini yang kita sampaikan tadi, bahwa ada sesuatu di dunia ini yang seorang manusia mencintainya secara tabiat. Selama cintanya kepada selain Allah ini, tidak lebih dia dahulukan dari cintanya kepada Allah, masih dalam taraf wajar, tidak mengapa. Seperti mencintai istri, cinta anak, cinta harta. Ini cinta tabiat. Dan hampir bisa dikatakan tidak ada seorang pun yang mampu mengeluarkan kecenderungannya kepada dunia tatkala kita masih hidup di mana? Di dunia ini. Makanya berat, butuh perjuangan. Tatkala berhadapan cinta kepada Allah dengan cinta kepada salah satu di antara dunia ini butuh perjuangan untuk melawan. Karena tabiat berhadapan dengan syariat. Makanya para ikhwah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ada salah satu di antara cerita dalam hijrah, di mana sebahagian kaum muslimin yang masuk Islam di kota Makkah Al-Mukarramah, mereka sudah masuk Islam dan mereka ingin hijrah. Mereka ingin apa? Ingin hijrah ke kota Madinah. Tapi istri dan anaknya melarang. Jangan apa? Hijrah Madinah. Gak tahu kita nanti di sana kerja apa. Nyasar kita di sini ini. Gak usah. Akhirnya kecintaannya kepada istri dan anaknya lebih dia utamakan dari cintanya kepada siapa? Kepada Allah. Ini baru posisinya sudah tidak wajar. Maka ini yang diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta, istri kalian, anak-anak kalian itu adalah ujian bagi kalian. Bahkan dalam sebagian ayat Allah mengatakan aduwwul lakum. Istri-istrimu itu sebahagiannya adalah musuh bagi kamu. Ya, maka ikhwani kaum muslimin, tatkala hanya sebatas mencintai mereka ini, mencintai dunia ini, tapi tidak kemudian kita mendahulukan cinta kita kepada mereka daripada cinta kita kepada Allah, ini wajar. Tapi kalau sudah lebih mendahulukan cinta dunia daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya, ini baru bermasalah. Ini tidak wajar, ini tidak boleh.
Maka coba lihat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bukan tidak cinta dunia. Mereka cinta dunia, akan tapi kecintaan yang apabila berhadapan dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya, mereka lebih dahulukan cinta kepada Allah dan Rasul yang mulia SAW. Dan ini yang susah untuk dibina di hati kita. Susah. Ya. Bukti banyak, kalau mau kita bahas banyak ini contohnya. Ya, banyak sekali contohnya kalau mau kita bahas ini. Karena kita, mayoritas kita saat ini, nasallallahu alaihi wasallam, semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari sifat-sifat seperti ini. Dunia di mata kita itu jauh lebih besar daripada apa? Akhirat, daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sulit bagi kita untuk mengutamakan akhirat, mengutamakan Allah dan Rasulnya daripada dunia yang pada dasarnya kita cintai ini. Sehingga tatkala berhadapan antara pilihan dunia dengan pilihan akhirat, ini berat gitu. Coba misalnya kalau seandainya malam ini ditetapkan antum harus berangkat berjihad di jalan Allah, kira-kira siap nggak semuanya? Siap ya? Insyaallah siap. Mungkin yang tua siap ya, yang masih muda mikir dulu. Ini yang memang harus ditata dan sulit, memang sulit. Ada satu pembahasan yang disukai oleh para lelaki, tidak disukai oleh wanita. Masalah poligami misalnya. Nah, bangun semua laki-laki, poligami ini. Ini masalah, bukan masalah saya nanti menjadi istri kedua atau saya bukan masalah ini sebenarnya. Di sana ada sesuatu yang lebih besar pembahasannya. Ya. Di mana antum silakan baca sejarah. Coba lihat. Tatkala sahabat Mutsanna bin Harithah radhiyallahu taala, beliau adalah komandan perang di Irak. Kemudian karena lukanya yang sangat berat di perang Jisr, waktu itu kaum muslimin kalah ya, di perang Jisr kaum muslimin kalah. Karena strategi yang dipakai oleh Abu Mas'ud Ats-Tsaqafi radhiyallahu taala itu salah strategi beliau. Ya, kaum muslimin berhadapan dan dipisahkan oleh Sungai Efrat di Irak. Orang Persia bilang, kalian yang nyebrang atau kami yang nyebrang? Kalian nyebrang atau kami yang nyebrang? Maka Abu Mas'ud mengatakan kami yang nyebrang. Komandan yang lain mengatakan jangan. Rahimakallah, karena jembatan itu sangat kecil. Kalau kita nyebrang dan kita terdesak, susah bagi kita untuk menyelamatkan pasukan kita. Apalagi kalau jembatan diputus. Tapi Abu Mas'ud mengatakan tidak, demi Allah, jangan sampai mereka lebih berani dari kita. Bukan masalah berani mati sebenarnya, akan tapi ini strategi apa? Perang untuk mencapai kemenangan. Tapi Abu Mas'ud mengatakan tidak, kita nyebrang. Jangan sampai orang Persia lebih berani mati daripada kita. Komandan sami'na wa ata'na. Ini kalau sudah komandan satu mengatakan begitu, sudah taat nyebrang. Benar. Serangan pasukan Persia itu bagikan air bah karena tidak sebanding. Tidak sebanding. Bagaimana sebanding 15.000, 10.000 melawan sekian ratus ribu. Jadi ini memang perlu strategi yang betul-betul matang. Terdesak kaum muslimin sehingga berlarian kaum muslimin. Dalam kondisi seperti ini ada satu kesalahan fatal yang dilakukan oleh sebagian tentara Islam. Dia yang memutuskan jembatan itu. Diputuskan. Dia mengatakan kita sama-sama sampai ke surga Allah. Bukan masalah surga, ini strategi perang. Diputuskan jembatan sehingga akhirnya Abu Mas'ud radhiyallahu taala meninggal syahid. Kemudian Mutsanna bin Harithah berusaha untuk menyelamatkan sisa-sisa kaum muslimin dengan membangun jembatan secepat mungkin supaya sisa-sisa kaum muslimin bisa menyeberang. Ini satu-satunya perang yang kaum muslimin kalah di medan perang. Dalam kondisi terluka parah, beliau berangkat ke kota Madinah di zaman Abu Bakar radhiyallahu taala. Beliau katakan kondisi kaum muslimin ini setelah ditinggal Khalid bin Walid, kondisi kaum muslimin sangat merisaukan di sana karena suatu saat kami bisa dibantai oleh pasukan Persia. Semangat tempur juga sudah jatuh. Maka tolong kirimkan bantuan. Waktu itu Abu Bakar sedang sakit parah.
Beliau mengatakan, ya Umar, jika seandainya aku meninggal dan engkau dibayar menjadi khalifah, maka langkah kebijakan kau pertama adalah kirimkan pasukan bantuan untuk pasukan kita di Irak. Kemudian Musanna balik dalam kondisi terluka, kemudian beliau syahid. Perhatikan, setelah diangkat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala menjadi komandan perang baru di Irak, beliau langsung nikahi istri dari siapa? Musanna bin Haris. Beliau langsung nikahi. Istrinya terima, dinikahi, dan ini juga siap untuk dipoligami. Padahal mereka wanita-wanita itu di zaman itu tahu bahwa suami-suami mereka bisa saja besok mati di medan perang, tapi bukan itu yang mereka pikirkan. Ini syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang susah. Apalagi kita nanti cerita dalam masalah lain, maka pembahasannya berat. Memang dia tabiat, cinta kepada semuanya tabiat, cinta suami, cinta istri, tabiat. Tapi diujinya kita nanti apabila berhadapan antara semua ini dengan apa? Dengan cinta kepada Allah. Mampu kita melewatinya? Ini perlu ujian besar. Maka ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kadang-kala benar mudah kita mengatakan cinta kepada Allah, saya cinta akhirat, tapi coba di saat diuji ini bagaimana? Ya, maka ikhwani kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati Allah, benar di sini para ulama mengatakan jangan sampai kita menjadi hamba dunia. Sehingga yang terfikirkan bagi kita sekarang adalah bagaimana kita bahagia hidup di dunia saja, tapi kita tidak pikirkan bagaimana kita bahagia hidup di akhirat. Maka kemarin kita nukilkan sebuah hadis, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah. Celaka kata Nabi, hamba dirham, celaka hamba dinar, celaka hamba kain. Ima kain tebal atau kain. Padahal ini hanya satu contoh. Tatkala kita sibuk dengan dunia dan kita fikirkan dunia, kita tidak fikirkan akhirat, berarti hakikatnya kita sedang menjadi hamba dunia. Maka tatkala cinta-cinta tabiat ini tidak dicela, tapi kalau sudah berhadapan dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada akhirat, kita lebih mengutamakan dunia, ini yang bermasalah. Ini yang bermasalah. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ketiga, al-mahabbah ma'allah allati tunafi mahabbatallah. Jadi yang pertama cinta karena Allah, yang kedua cinta tabiat. Tidak ada masalah selama kalau nanti berhadapan dengan cinta Allah, maka kita harus lebih dahulukan cinta kepada Allah daripada cinta dunia. Kemudian yang ketiga, cinta mencintai sesuatu bersamaan dengan cinta kita kepada Allah. Ini yang salah satu di antara bentuk kesyirikan. Ya, salah satu di antara bentuk kesyirikan, di mana kita mencintai sesuatu sama seperti cinta kita kepada Allah, bahkan mungkin lebih daripada cinta kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk salah satu di antara bentuk kesyirikan yang dikatakan oleh Allah, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Dan ada di antara manusia yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan yang mereka cintai sebagaimana cinta mereka kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada waktu? Ada. Panitia minta waktu sebentar. Kita mungkin cukupkan pembahasan kita. Semoga ada faedahnya dan semoga kita termasuk di antara orang-orang yang benar-benar mendahulukan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala daripada cinta kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya kata Ali bin Abi Thalib, kita adalah hamba-hamba Allah yang diciptakan bukan untuk dunia, kita diciptakan untuk apa? Akhirat. Kunu abna al-akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Jadilah kalian sebagai anak-anak akhirat. Orang-orang yang akan hidup bahagia di akhirat, jangan kalian menjadi anak-anak dunia. Demikian, semoga ada faedahnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, agar kiranya jangan beranjak dulu karena kita akan menggalang satu dana. Alhamdulillah pada malam hari ini